Pernahkah kalian bertanya-tanya, mengapa beberapa orang yang mengalami kejadian traumatis justru berubah menjadi pribadi yang lebih kuat, sementara yang lain tampak hancur berkeping-keping? Bagaimana mungkin satu pengalaman buruk bisa mencetak ulang seseorang, mengubah cara mereka berpikir, merasakan, dan berinteraksi dengan dunia? Trauma bukan sekedar luka emosional, ia adalah sesuatu yang bisa menulis ulang identitas kita, membentuk ulang otak kita, bahkan mengubah cara kita memandang hidup itu sendiri. Dalam video ini, kita akan menyelami bagaimana trauma bekerja di dalam otak, bagaimana sejarah dan sains memahami dampaknya, dan yang paling penting, bagaimana kita bisa menggunakannya sebagai bahan bakar untuk berkembang menjadi pribadi yang lebih kuat. Trauma tidak hanya tinggal di ingatan kita, ia tertanam dalam cara otak kita bekerja. Ketika seseorang mengalami kejadian traumatis, entah itu kecelakaan, kekerasan, kehilangan seseorang yang dicintai, atau peristiwa lain yang mengguncang, otak mereka bereaksi seolah-olah sedang menghadapi ancaman langsung. Sebuah bagian di dalam otak yang disebut amigdala, pusat dari respon ketakutan kita, menjadi hyperaktif. Ini membuat kita lebih mudah merasa cemas, waspada, atau bahkan merasa terancam oleh hal-hal kecil yang sebelumnya tidak berbahaya. Sementara itu, hipokampus, bagian otak yang bertanggung jawab untuk mengolah memori, seringkali gagal menyusun pengalaman traumatis ke dalam bentuk narasi yang utuh. Itulah mengapa seseorang yang mengalami trauma bisa merasa seperti terus-menerus menghidupi kembali kejadian itu, seolah-olah itu tidak pernah benar-benar berakhir. Dan yang paling parah, prefrontal cortex, bagian otak yang membantu kita berpikir logis dan mengontrol emosi, menjadi lebih lemah. Inilah sebabnya mengapa banyak orang yang mengalami trauma merasa sulit untuk mengendalikan perasaan mereka, mudah marah, atau justru mati rasa terhadap dunia di sekitar mereka. Tapi yang menarik adalah, meskipun trauma bisa menghancurkan, ia juga bisa membentuk ulang otak kita dengan cara yang mengejutkan. Setelah trauma, seseorang sering mengalami perubahan dalam cara mereka memandang dunia dan diri sendiri. Ada yang menjadi lebih kuat, lebih berhati-hati, atau bahkan lebih empati terhadap penderitaan orang lain. Tapi ada juga yang justru jatuh dalam depresi, kecemasan, atau bahkan kehilangan makna hidup. Mengapa reaksi orang bisa berbeda? Para psikolog percaya bahwa perbedaan ini bergantung pada bagaimana seseorang memproses pengalaman traumatisnya. Orang yang tenggelam dalam trauma tanpa mencari cara untuk memahaminya seringkali mengalami yang disebut post-traumatic stress disorder atau PTSD. Mereka hidup dalam ketakutan yang terus-menerus, merasa terjebak di dalam kejadian yang sudah berlalu. Tapi di sisi lain, ada fenomena menarik yang disebut post-traumatic growth, di mana seseorang tidak hanya pulih dari trauma, tetapi justru tumbuh menjadi pribadi yang lebih kuat. Sejarah penuh dengan contoh dari mereka yang berubah akibat trauma. Nelson Mandela yang menghabiskan 27 tahun di penjara, tetapi keluar dengan visi yang lebih besar untuk rekonsiliasi dan perdamaian. Viktor Frankl, seorang penyintas Holocaust yang kehilangan keluarganya, tetapi justru menemukan makna hidup di tengah penderitaan dan menulis buku legendaris Man's Search for Meaning. Malala Yousafzai yang hampir kehilangan nyawanya karena memperjuangkan pendidikan perempuan, tetapi malah bangkit menjadi simbol perlawanan global terhadap ketidakadilan. Mereka semua mengalami trauma berat, tetapi bukannya hancur, mereka menemukan makna dalam penderitaan mereka. Apa yang membedakan mereka dari orang-orang yang justru terjebak dalam trauma? Jawabannya ada di cara mereka menceritakan ulang pengalaman mereka. Penelitian menunjukkan bahwa orang yang bisa menyusun ulang narasi dari kejadian traumatis, mereka cenderung lebih kuat dalam menghadapi hidup. Bayangkan trauma sebagai potongan-potongan kaca yang berserakan. Jika kita membiarkannya begitu saja, ia akan tetap menjadi serpihan tajam yang bisa melukai kita kapan saja. Tapi jika kita mengambil setiap pecahan itu, menyusunnya kembali dan mengubahnya menjadi mozaik, kaca yang sama bisa menjadi sesuatu yang indah. Dan bagaimana caranya? 1. Menulis ulang narasi diri sendiri. Alih-alih melihat trauma sebagai akhir dari segalanya, kita bisa mencoba bertanya, apa yang bisa saya pelajari dari ini dan bagaimana ini bisa membuat saya lebih kuat? Banyak terapi berbasis psikologi kognitif membantu pasien trauma dengan cara ini, yaitu dengan membantu mereka menyusun ulang cara mereka melihat kejadian yang telah terjadi. 2. Mengambil kembali kendali atas hidup. Trauma sering membuat seseorang merasa tidak berdaya. Salah satu cara terbaik untuk pulih adalah dengan membangun kembali perasaan kontrol, entah itu melalui rutinitas, kebiasaan baru, atau tujuan hidup yang lebih besar. 3. Mencari makna di dalam penderitaan.
Ini bukan tentang berpura-pura bahwa trauma itu baik, tetapi tentang menerima bahwa hal itu telah terjadi dan memilih untuk menggunakannya sebagai kekuatan daripada sebagai belenggu. 4. Menghubungkan diri dengan orang lain. Salah satu faktor terbesar yang menentukan apakah seseorang bisa pulih dari trauma adalah dukungan sosial. Orang yang merasa didukung, dimengerti, dan diterima oleh orang-orang di sekitar mereka cenderung lebih cepat bangkit daripada mereka yang merasa sendirian. Trauma bisa mengubah kita, itu tidak bisa dihindari. Tapi apakah perubahan itu akan membawa kita ke arah kehancuran atau justru pertumbuhan? Itu bergantung pada bagaimana kita memilih untuk menanggapinya. Otak kita mungkin terprogram untuk bereaksi dengan ketakutan dan kewaspadaan. Tapi sebagai manusia, kita memiliki kemampuan untuk melampaui itu. Kita bisa menyusun ulang kisah kita sendiri. Kita bisa memilih apakah trauma itu akan menjadi luka yang terus menganga atau justru menjadi bekas luka yang mengingatkan kita betapa kuatnya kita bertahan. Sejarah telah menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk yang luar biasa tangguh. Kita bisa jatuh, terluka, bahkan dihancurkan. Tetapi kita juga punya kemampuan untuk bangkit, beradaptasi, dan berkembang.